Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghidupkan kita di atas Tauhid dan mematikan kita di atasnya. Kita sampai pada babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang nas-nas yang berkaitan dengan hukum menyembelih binatang atau hewan untuk selain Allah. Bab tentang ayat-ayat, hadis-hadis, dan juga tentang ancaman dan hukum menyembelih untuk selain Allah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, menyembelih kata para ulama ada dua bentuknya. Menyembelih untuk ibadah yang berkaitan dengan al-ibadah, ada juga menyembelih berkaitan dengan al-adah, kebiasaan. Mungkin ada setiap hari orang menyembelih kambing misalnya untuk makanan sehari-hari, menyembelih ayam, menyembelih sapi. Ini bukan pembahasan kita. Atau kalau ada tamu datang disembelihkan, ini ikramud dhaif, menghormati tamu. Ini bukan pembahasan kita. Namun yang dimaksud di sini adalah penyembelihan dalam rangka ibadah, untuk mendekatkan diri kepada yang diniatkan. Di sini niatnya untuk selain Allah. Seperti kalau yang sudah menjadi rahasia umum, ada sebagian orang kalau mau membangun entah itu hotel atau mungkin gedung-gedung tinggi atau bahkan rumah atau gubuk mungkin, ketika mau membuat pondasi harus menyembelih ayam atau mungkin dengan kriteria tertentu disembelih, dipersembahkan untuk penunggu tanah tersebut biar nggak ngamuk, sebagai upah apa penggusuran mungkin. Ini rahasia umum di sebagian kaum muslimin. Kita nggak berbicara orang-orang al-kufar, memang orang kufar seperti itu. Namun yang sangat disayangkan ada sebagian kaum muslimin seperti itu. Atau yang sudah rahasia umum di bulan tertentu, bulan Suro misalnya, mereka takut Nyiloro Kidul ngamuk, maka apa, nyembelih sapi atau kerbau, kemudian kepalanya dipersembahkan. Ini yang dimaksud dalam bab ini, bab menyembelih hewan korban, menyembelih hewan ternak untuk dipersembahkan kepada selain Allah, atau mungkin kepada
wali yang telah mati atau kepada kuburan keramat dan lainnya. Yang di situ ada unsur at-ta'zim wal khudu' at-tadallul. Ada bentuk ketundukan, ada bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Di sini dibahas oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah berdasarkan dalil ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong dibedakan menyembelih dalam rangka ibadah dengan menyembelih dalam masalah al-ada kebiasaan. Seperti dalam masalah mandi misalnya, ada dua, mandi untuk ibadah seperti mandi janabah, mandi hari Jumat, mandi untuk menyambut misalnya hari raya Idul Fitri, salat Idul Fitri misalnya, ataupun mungkin waktu ihram mandi, ada niat untuk ibadah. Lain dengan mandi setiap hari biasa, itu namanya al-adah, kebiasaan. Sekali lagi, ini az-zabhu ada dua, lil ibadah dan untuk lil adah. Yang dibahas ini adalah lil ibadah, yang di situ ada unsur ketundukan, ada unsur pengagungan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah sebagaimana biasanya membawakan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Di antaranya firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Nabi Muhammad, yaitu katakan kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya salatku, nusuki sesembelihanku, wa mahyaya kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ayat ini sepantasnya, selayaknya untuk kita jadikan mutu kehidupan kita, bahwasanya salat kita, sesembelihan kita, dan semua hidup kita, kematian kita untuk Allah Rabbil Alamin. Semuanya niatkan lillahi ta'ala. Kita duduk di majelis ilmu juga demikian, lillahi ta'ala. Kita melaksanakan semua aktivitas ibadah kita lillahi ta'ala. Bahkan urusan dunia pun kita niatkan lillahi ta'ala, agar barokah hidup kita. Qul inna salati, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah, yang mereka menyembelih bukan karena Allah. Katakan sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini juga merupakan bentuk penyelisihan seorang muslim atau agama Islam kepada semua agama-agama yang ada. Islam tampil beda. Tidak boleh tasyabbuh dengan orang-orang selain Islam. Dalam masalah agama, apalagi dalam masalah akidah, demikian pula dalam masalah perayaan ibadah, Islam ada batasan toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Islam betul-betul memberikan toleransi yang luar biasa, tapi dalam urusan dunia silahkan berbuat baik kepada selain kaum muslimin. Bahkan kata para ulama, sampai toleransi Islam itu luar biasa, membolehkan yang laki-laki muslim menikahi Nasraniyah atau Yahudiyah. Kurang apa toleransinya? Bahkan kata para ulama, seandainya terjadi, meskipun dalam Islam diarahkan orang muslim laki-laki, kalau sebaliknya tidak boleh, perempuan muslimah dinikahi selain muslim tidak boleh. Yang dibolehkan laki-laki muslim menikahi Nasraniyah atau Yahudiyah seperti dalam surat Al-Maidah. Tapi seandainya terjadi ada orang muslim nikah dengan perempuan Nasraniyah Yahudiyah, seandainya orang Nasraniyah perempuan tadi tetap dalam keyakinannya, tidak boleh sang suami memaksa untuk dia pindah agama. La ikraha fiddin. Tetap nasihat boleh, tetap diberikan watawasabil haq watawasabil sabr. Sampai demikian Islam, toleransi. Tapi kalau sudah urusan akidah, urusan agama, urusan perayaan, lakum dinukum
waliyadin. Ya. Makanya di sini Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, untuk mengatakan kepada orang musyrikin, kalian wahai orang musyrikin menyembah berhala-berhala kalian, mempersembahkan sesembelihan kalian kepada berhala kalian, kami kaum muslimin menyerahkan semua ibadah kami kepada Allah. Fashhadu bi anna muslimun, persaksikanlah kami adalah al-muslimun, yang menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasul mengatakan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya. Toleransi bukan menggadaikan akidah, bukan menggadaikan agama, bukan menjual agama kepada selain kaum muslimin. Ya. Namun sekali lagi, Islam agama pertengahan. Dalam urusan dunia silakan bermuamalah dengan baik, silakan berbuat adil, ya. Tunjukkan akhlak mulia kepada kaum selain kaum muslimin. Namun dalam urusan akidah tidak ada istilah mencampur adukkan antara hak dengan yang batil. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini intinya kata-kata wa nusuki. Kata sebagai ulama tafsir seperti Mujahid, seorang ulama tabi'in, nusuki artinya dzabhi, sesembelihanku untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, ini dalil jelas bahwasanya sesembelihan hewan korban yang diniatkan untuk ibadah hanya untuk Allah Rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya tadi surat Al-An'am 162, sekarang surat Al-Kautsar. Ya, surat yang terpendek namun luar biasa isinya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, suratul Kautsar ma'adzamaha min surah wa aghzara fawaidaha ma'akisoriha. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, surat Al-Kautsar ma'adzamaha, alangkah mulianya dan alangkah banyak faedah-faedahnya meskipun sangat singkat, hanya 3 ayat. Ya. Ayat yang kedua, Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ya. Kata para ulama di sini tidak disebutkan apa yang disembelih, maka menunjukkan akan keumuman. Ya, apapun yang disembelih lillahi ta'ala. Ya, menyembelih hewan korban apapun lillahi ta'ala, sebagaimana salat, kata para ulama, sebagaimana dalam ayat ini fasholli lirabbika, salatlah untuk Rabb, mempersembahkan salat untuk Allah. Demikian pula dengan sesembelihan. Kalau orang itu salat untuk selain Allah, syirik. Demikian pula menyembelih bukan karena Allah, bukan untuk Allah, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 2 bentuk kesyirikan dalam penyembelihan. Yang pertama dari niatnya. Ketika misalnya tadi orang itu mau membangun bangunan, atau tadi bulan surah tertentu atau bulan tertentu, dia menyembelih niatnya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, Nyi Roro Kidul, atau kepada wali yang telah mati, atau kepada jin misalnya. Ya. Ini niatnya sudah mempersembahkan. Apalagi ditambah dengan menyebut dalam penyembelihannya selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dengan mengatakan demi Nyi Roro Kidul atau demi Abdul Qadir Jailani misalnya, maka double syiriknya. Syirik ketika meniatkan dan syirik ketika apa? Menyembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wala taqulu mimma lam yudhkarismullah alaih, tidak boleh memakan sesembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ayat ini sebagai dalil wajibnya mempersembahkan sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wajib untuk kita salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayat tadi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pindah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini membawakan 2 ayat 2 hadis.
Hadis yang pertama, an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Al Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasul SAW menjelaskan kepadaku 4 hal. Dalam sebagian riwayat ada sebagian orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hal khassaka Rasul SAW bi syai'? Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah Rasul pernah memberikan sesuatu rahasia atau sesuatu yang khusus untukmu? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Namun Rasul menyampaikan kepadaku 4 hal ini. Dalam Sahih Muslim hadis ini. Ini sebagai bantahan kepada kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah qatalahumullah, yang kata mereka Ali itu itulah wasiatnya Rasul. Ali itu dibisiki oleh Rasul untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau, bukan Abu Bakar. Itulah kedustaan Syi'ah Rafidhah qatalahumullah. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri ketika ditanya, hal khassaka Rasulullah SAW bi syai', apakah Rasul memberikan kekhususan rahasia, sesuatu rahasia kepadamu? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Namun Rasul hanya menyampaikan kepadaku 4 hal ini. Lakin hadatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimat. Kemudian kata Rasul SAW, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini inti pembahasan bab kita ini. Ancaman bagi orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah, mendapatkan laknat dari Allah. Arti laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Di sini Rasul menyebutkan 4 golongan yang terlaknat. Yang Rasul sebutkan pertama kali, pelaku kesyirikan. Pelaku kesyirikan. Dan ini mengisyaratkan memang inilah pembahasan yang paling utama dan pertama. Tauhid, prioritas dakwah para nabi dan rasul. Dan mereka para anbiya wa rasul, mereka juga memperingatkan, mentahdzir umat dari asyirk, kesyirikan. Makanya di sini sebelum menyebutkan yang lainnya, Rasul menyebut yang pertama kali dilaknat adalah yang menyembelih bukan karena atau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini ancamannya. Makanya kalau kita perhatikan, terutama di negeri kita ini masih banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana mungkin negeri kita akan makmur, negeri kita akan barokah kalau masih ada di antara kaum muslimin yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ancamannya mendapatkan laknat dari Allah. Makanya Allah mengatakan kalau suatu negeri mau barokah, jalan satu-satunya harus di atas tauhid. Harus betul-betul meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, meninggalkan kesyirikan dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah dan Allah la yukhliful mi'ad. Kalau negeri kita mau sekali lagi barokah, makmur, mau aman, harus kembali ke jalan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan harus meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tidak menyembelih untuk selain Allah. Karena ancamannya la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kemudian yang kedua, yang dilaknat kata Rasul SAW, la'anallah man la'ana walidaih. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya.
Ini ada dua maknanya kata para ulama. Memang melaknat langsung atau dia menjadi penyebab dilaknatnya orang tuanya oleh orang lain. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ada orang-orang yang yasubbu walidai, mencaci maki dua orang tuanya, yaitu yasubbu abar rajul fayasubbu abah, yaitu dia mencaci maki orang tua orang lain, lalu orang lain itu mencaci maki orang tuanya. Jadi bisa jadi orang itu melaknat kedua orang tuanya dari salah satu dari dua sisi tersebut. Melaknat langsung orang tuanya seperti kelakuan anak-anak yang durhaka, naudzubillahi min dzalik. Ya, bahkan kalau kita dengarkan sebagian kejadian-kejadian di negeri kita, naudzubillahi min dzalik, bukan segera mencaci maki atau melaknat, bahkan sampai membunuh kedua orang tuanya hanya karena urusan sepele, naudzubillahi min dzalik. Ini yang kata Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Sebagian penjelasan para ulama yaitu anak-anak yang durhaka atau adanya anak-anak yang durhaka. Ini tanda-tanda hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan durhaka kepada orang tua kita. La'anallah man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Entah dia langsung melaknatnya atau dia menjadi penyebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Ya, maka ancamannya la'anallah man la'ana walidai. Ini hadis mirip dengan firman Allah surat An-Nisa tentang al-hukukul asyrah, 10 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a wa bil walidaini ihsana. Yang intinya beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Sering digandengkan antara tauhid dengan birru al-walidain. Seperti juga dalam wasiat Luqman, hamba Allah yang saleh. Ya. Wa id qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman memberikan wasiat kepada putranya, jangan engkau berbuat syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian Allah mengatakan wa wasaina al insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Karena memang yang pertama yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mengasuh kita, yang mendidik kita, bahkan yang melahirkan kita, ibu kita, orang tua kita. Maka kewajiban kita berbuat baik kepada mereka. Ya, dan berbuat baik kepada mereka bukan hanya pada waktu mereka masih hidup, bahkan setelah mereka meninggal dunia masih banyak yang bisa kita perbuat. Mendoakan mereka dengan kebaikan, kita beramal soleh, insya Allah pahala juga akan sampai kepada mereka. Ya, atau kita bersedekah, pahalanya untuk mereka insya Allah sampai. Ya, tentunya ada sebagian ibadah-ibadah yang boleh istilahnya kita niatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia, sebagian saja, bukan semuanya, dan itu berdasarkan ad-dalil, seperti sedekah, berdoa, kemudian kita umrah atau haji niatnya untuk mereka sampai. Kenapa? Karena ada dalilnya. Sedangkan kalau tidak ada dalilnya itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, la'anallah man awa muhditsan au muhdatsan. Ada dua bacaan di sini. Allah melaknat orang-orang yang melindungi. Di situ ada dua bacaan kata para ulama. Muhditsan, pelaku kriminal, pelaku kejahatan, atau Allah melaknat orang-orang yang melindungi para penjahat. Bermacam-macam bentuk penjahat itu. Ada koruptor, ada perampok, ada pembegal, ada pencuri. Ya. La'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan.
Atau kalau bacaannya muhdatsan, Allah melaknat orang-orang yang melindungi kebid'ahan, membela, mendukung kebid'ahan. Ada dua bacaan kata ulama, ya, muhditsan atau muhdatsan. Ini berkaitan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah, yang kedua berkaitan dengan hak kedua orang tua, sekarang berkaitan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengarang-arang ibadah baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru adalah bid'ah. Kewajiban kita menjauh, berlepas diri dari kebid'ahan, bukan malah membela kebid'ahan. Orang yang membela kebid'ahan, ini ancamannya. La'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi, yang meridhoi, yang mendukung kebid'ahan. Entah itu bid'ah dalam masalah akidah, mentakwil sifat-sifat Allah, atau bid'ah mencaci maki pemimpin kaum muslimin, bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Barang siapa yang membelanya, mendukungnya, la'anallah, Allah akan melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dahsyat sekali ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mirip, ya, kalau dalam bacaan muhdatsan ini mirip dengan keutamaan kota Madinah. Yes, dulu saya masih ingat ketika kuliah di Madinah, di bandara kota Madinah atau dekat bandara kota Madinah itu ada pelang besar gitu, ya, mungkin lebih besar dari mihrab ini. Ada tulisan Al-Madinatu haramun baina irin wa thaurin faman ahdatsa hadatsan au awa muhditsan au muhdatsan fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Insyaallah hadisnya dalam Sahih Muslim juga. Itu ada hadis yang dipasang di pelang besar tentang keutamaan kota Madinah, yaitu kata Rasulullah SAW, kota Madinah adalah kota yang haram, yang suci antara Gunung Tsaur dan Gunung Air. Barang siapa yang membuat kebid'ahan di kota Madinah, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini mirip dengan hadis ini. Kalau hadis ini lebih umum lagi. Bukan hanya di kota Madinah yang membuat kebid'ahan, yang membela, mendukung kebid'ahan. Fa alaihi laknatullah. Na'udzubillah min dzalik. La'anallah man awa muhdatsan. Kalau muhditsan, maka artinya Allah melaknat orang-orang yang membela, melindungi pelaku kejahatan. Nanti dalam kesimpulan disampaikan, diantaranya misalnya ada pelaku kejahatan, kemudian mau dihukum oleh pemerintah kaum muslimin, kemudian dia minta perlindungan kepada orang tertentu. Kalau dia melindunginya, maka fa'alaihi laknatullah, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, la'anallah man ghayyara manarar ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah orang lain. Ya, dan ini sering terjadi, yaitu mendolimi orang lain dengan mengambil mungkin berapa sentimeter dari tanahnya, itu terkena ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kalau kita biasa lihat di tanah-tanah kosong kan ada batas, ya, meskipun nggak dikasih tanda, tapi kalau ada yang lain mau mengambilnya, ya, atau mungkin kadang nggak terasa dia bangun rumah ngambil meskipun cuma berapa senti saja, ya, apalagi dengan niat, ya, apalagi dengan sengaja, maka balasannya la'anallah man ghayyara manara al-ardi. Artinya pelaku kezaliman, kata para ulama, ini salah satu apa ancamannya. Dan dalam ayat Allah mengatakan fala'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah atas orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, di antaranya mendolimi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan enak-enak mereka-mereka yang berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Meskipun dia mendapatkan dunia dan seisinya, insya Allah nggak akan barokah.
Karena apa? Allah akan melaknatnya. Ya. Itu secara otomatis. Apalagi yang didolimi juga mendoakan dia mendapatkan kecelakaan, kebinasaan. Naudzubillahi min dzalik. Ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dari kedoliman, karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya di hari kiamat akan mendapatkan siksa, di dunia juga demikian. Bahkan dalam hadis yang lain, ini terutama dalam masalah pembahasan tanah, mengambil tanah orang lain, ya. Naudzubillah min dzalik, Rasul mengatakan maniktato'a shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah bisa bi aradin. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan barang siapa mengambil sejengkal tanah orang lain, maka dia akan dililit dengan 7 lapis bumi di hari kiamat. Ini sekali lagi ancamannya berat bagi para pelaku kezaliman, terutama mendolimi orang lain tanpa hak. Ya, ini juga ancamannya, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas orang lain. Rawahu Muslim. Ini 4 golongan yang terlaknat lewat lisan Rasulullah SAW. Hadis yang kedua, wa an Tariq ibni Shihab radhiyallahu anhu, dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasul SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin, ada seseorang masuk surga karena sebab seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin, ada pula orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah, mereka bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada kisah orang-orang sebelum kita, yaitu ada 2 orang yang melewati suatu kaum, suatu penduduk kampung, suatu penduduk desa misalnya. Yang penduduk desa itu punya sonamun, punya berhala. Ya, lahum sonamun. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh ada seorang pun melewati berhala itu sampai orang itu mempersembahkan sesuatu kepada berhala penduduk kampung itu. Faqalu li ahadihima, ketika 2 orang itu melewati kampung orang-orang itu, maka orang-orang kampung itu mengatakan, qarib, berikan sedekah kalian untuk berhala atau berhala kami. Qala, seorang dari mereka mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, aku enggak punya sesuatu untuk aku persembahkan kepada berhala kalian. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Kata penduduk desa itu, mungkin ya ada hansip yang menjaganya. Qalu lahu qarrib walau dubaban, persembahkan kepada berhala kami meskipun seekor lalat. Salah seorang dari mereka faqarraba dzubaban, salah seorang dari mereka dari 2 orang itu mempersembahkan seekor lalat. Fakhallau sabilah, penduduk kampung itu atau para hansip yang menjaga berhala itu membiarkan orang itu lewat karena sudah mempersembahkan seekor lalat kepada berhala mereka. Fadakhalan nar, maka orang itu pun masuk neraka. Ini poin intinya tadi. Gara-gara mempersembahkan seekor lalat masuk neraka karena dia apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lil akhar, penduduk kampung itu atau hansip yang menjaga berhala itu mengatakan kepada orang yang kedua, qarib, persembahkan, sedekahkan sesuatu untuk berhala kami. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Yang kedua ini mengatakan, aku tidak mau mempersembahkan sesuatu apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
fadarabu unuqah, mereka pun langsung memenggal leher atau membunuh orang tersebut karena tidak mau menyembah berhala mereka, alias bertahan dengan at-tauhid. Fadakhalal jannata, maka orang itu pun masuk surga. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Kata Syekh Albani rahimahullah dan sebagian ulama, hadis ini secara marfu kepada Rasul itu tidak sahih. Tapi hadis ini sahih mauqufan, sahih kepada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi ini yang wallahu alam disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Hadis Dhaifah, Silsilah Dhaifah, nomor hadisnya 5829. 5829. Hadis ini sahih tapi dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bukan dari langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun demikian cukup sudah ayat-ayat tadi, hadis yang sahih tadi tentang larangan berbuat syirik, yaitu dengan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca fihi masail. Kesimpulan dari pembahasan bab ini, yang pertama tafsir kul inna salati wa nusuki. Sudah kita lewati tafsir tentang firman Allah, kul inna salati wa nusuki, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang musyrikin yang menyembelih bukan karena Allah, sesungguhnya salatku sesembelihanku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Demikian pula yang kedua tafsir fasholli lirabbika wanhar. Tafsir fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Yang ketiga al-bada'atu bila'nati man dabaha li ghairillah. Ketika Rasul menyebutkan 4 golongan terlaknat, Rasul memulainya dengan melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Makanya sekali lagi salah satu minhaj firqatin najiyah memprioritaskan dan mengutamakan dakwah kepada at-tauhid sebagaimana Rasul dan para anbiya yang lainnya. Yang keempat, la'nu man la'ana walidai, melaknat atau Rasul melaknat atau Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa minhu antal ana walidai ar-rajuli fayal anu walidaik. Ini yang kita sampaikan tadi. Di antara bentuk melaknat orang tua yaitu dengan orang itu melaknat orang tua orang lain, kemudian orang lain itu melaknat kedua orang tuanya. Dia sebagai penyebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Nah, itu terlarang juga. Poin yang kelima, la'nu atau la'ana man awa muhditsan. Kalau di sini dibaca muhditsan. Allah melaknat orang yang membela, mendukung, melindungi muhditsan. Siapa muhditsan? Wa huwa rajulu yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullahi fayaltaji'a ila man yujiruhu min dalik. Kalau dibaca dengan kasrah dalnya, muhditsan adalah orang yang melakukan perbuatan kejahatan yang sebetulnya wajib dihukum dengan hukum Allah. Seperti tadi, mungkin pencuri yang wajib sebetulnya dipotong tangannya, namun dia ngelobi sana sini dilindungi oleh orang lain. Maka orang yang melindunginya itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaltaji ila man yujiruhu min dalik. Sekali lagi, la'anallah man ahwa muhditsan, ada dua, muhditsan atau muhdatsan. Ini sudah kita sampaikan, yaitu Allah juga melaknat orang yang melindungi, membela, meridai, mendukung kebid'ahan, entah kebid'ahan dalam akidah, ibadah, metode dakwah dan seterusnya. Yang keenam, la'ana man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Atau juga kata para ulama yang merekayasa surat-surat tanah, ya, untuk mengambil tanah orang lain tanpa hak. Atau yang juga berkaitan dengan harta warisan. Kadang ada orang-orang yang tamak meskipun terhadap
saudaranya sendiri dirampas tanahnya. Ini ancamannya la'anallah man ghayyara manaral ardi. Bukan hanya kalau merubah tanah batas mungkin dapat 1 meter lah. Tapi yang paling berbahaya apa sekarang? Merubah sertifikat tanah orang lain. Naudzubillah min dzalik. Maka ancamannya la'anallah man ghayyara manara al-ardi. Apa itu manarul ardi? Wahyal marasim alati tufarriq baina haqqika wa haqqi jarika minal ardi. Manarul ardi adalah tanda batas yang membedakan mana tanah kalian dan tanah saudara kalian atau tetangga kalian. Fatughayyiruha bitakdimin aw ta'khirin. Engkau merubahnya dengan memajukan patokmu, tandamu, atau memundurkannya, alias sekali lagi mengambil tanah orang lain tanpa hak. Ancamannya, kata Rasul dalam riwayat yang lain, akan dililit dengan 7 lapis bumi. Yang ketujuh, al-farqu baina la'nil muayyan wa la'ni ahlil ma'asi ala sabilil umum. Bedakan antara melaknat person dengan melaknat pelaku kemaksiatan secara umum. Di sini ada pembahasan yang pertama berkaitan dengan nas-nas ya. Banyak nas-nas ancaman itu yang umum. Ya, seperti misalnya tadi Rasul mengatakan la'anallah man ghayyara manal ardi. Itu secara umum, barang siapa yang merubah tanah orang lain akan dilaknat oleh Subhanahu wa taala. Fala'natullah ala dzalimin. Itu ayat-ayatnya apa? Umum. Itu namanya al-wa'id al-am. Wa may yasillahu wa rasulahu wa yata'adda yudkhilhu nar. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul dan melampaui batas Allah dan Rasul, baginya neraka. Itu ancaman secara umum. Ya. Ini tidak boleh, kata para ulama, ancaman-ancaman secara umum itu langsung dipraktekkan kepada orang berbuat maksiat. Inti pelaku maksiat pasti neraka, karena ini firman Allah, ini dalilnya. Ini bedakan ya. Masalah apa? Ancaman secara umum. Demikian pula yang sering kita sampaikan, mengkafirkan secara umum. Barang siapa menyembah kuburan keramat, maka dia musyrik kafir. Personnya jangan langsung dikafirkan. Ya, sebagaimana itu ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah. Idza kunna la nukafir man abara sonam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li aji jahlihim wa li adami man yunabbihuhum. Kita tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhala atau kuburan Ahmad Badawi di Mesir karena tidak ada yang menasihati atau karena kejahilan orang tersebut. Ini beda antara menvonis person dengan umum. Sekarang masalah melaknat. Ya, masalah melaknat. Rasul melaknat tadi, tapi itu melaknat secara umum. Sekarang masalahnya bagaimana hukum melaknat person, individu tertentu. Nah, ini kata para ulama, diantaranya kalau antum mau lebih perinci lagi, ada pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala dalam kitab beliau Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min ahli ahwa wal bidah. Di situ ada pembahasan hukum melaknat person dari orang kafir, pelaku bid'ah atau pelaku maksiat. Boleh atau tidak? Ya. Kata beliau memang ini khilaf ijtihadi. Khilaf ijtihadi. Ada sebagian ulama yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan ketentuan ya tertentu. Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili membolehkan melaknat orang-orang yang memang layak dilaknat. Ya. Sekali lagi yang rajih wallahu alam, boleh melaknat individu tertentu yang memang layak untuk dilaknat. Di antaranya pelaku kebid'ahan atau para pembesar-pembesar penyesat umat. Ya, dan itu dicontohkan oleh para ulama as-salaf. Ya, seperti asar atau riwayat yang masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah taala, dan juga guru beliau Imam Waqi'. Imam Malik mengatakan la'anallah Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid, tokohnya kelompok Mu'tazilah atau liberal kalau sekarang.
Imam Waqi' juga demikian. Para ulama-ulama dahulu juga melaknat Bishr al-Marisi, tokoh-tokoh kelompok sesat. Jadi secara asal ini ikhtilaf ijtihad di antara para ulama, namun yang rajih kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili boleh melaknat individu tertentu kalau memang layak dilaknat. Adapun kalau ada yang mengatakan, bukankah Rasul mengatakan orang mukmin itu laisa la'anan, bukan yang suka mencela atau bukan yang suka melaknat. Kata beliau, itu bagi yang tidak layak dilaknat. Orang baik-baik nggak boleh dilaknat. Iya betul. Tapi kalau memang orang itu layak dilaknat, maka diperbolehkan. Dan Syekh Ibrahim juga membawakan riwayat Rasul juga pernah melaknat person-person dari manusia. Sudah ada? Belum? Taib. Yang kedelapan, hadil kissatul azima wahya kissatul dzubab. Sudah dilewati kok tadi kisah yang sangat agung, yaitu masalah ekor lalat yang dengannya ada yang masuk surga, yang dengannya ada yang masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang kesembilan, kaunuhu dakhulan nar bisababi dzalika dzubab. Orang tadi masuk neraka karena sebab seekor lalat alladzi lam yaksidhu, yang awalnya memang ada pembahasan, istilahnya sebagian ulama mempermasalahkan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Wahab ini. Cuma yang wallahu alam yang bisa kita sampaikan di sini, orang itu masuk neraka karena sebab seekor lalat yang awalnya dia tidak mau mempersembahkan kepada berhala tadi. Bal fa'alahu takhullusan min syarrihim. Bahkan orang itu mempersembahkan seekor lalat karena ingin selamat dari kejahatan penduduk desa tadi. Di sini ada pembahasan, sebetulnya kata sebagai ulama, kata-kata poin ke-9 ini ada yang mempermasalahkan dari sebagian pensarah kitab ini. Cuma kita mau jelaskan lebih umum bahwasanya secara sepintas kelihatannya orang tadi itu dipaksa, nggak boleh engkau melewati sampai mempersembahkan, dipaksa, kalau tidak dibunuh, seperti kejadian pada temannya tadi. Maka ini bentuknya al-ikrah, bentuknya apa? Pemaksaan. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Poin yang ke-9, secara asal orang tadi itu dia ketika melewati berhala tidak mempersembahkan lalat atau yang lainnya, tapi ketika dipaksa maka dia pun memberikan persembahan berupa seekor lalat dan dia pun masuk neraka. Ada pembahasan tentang bagaimana hukum ketika orang itu dipaksa untuk berbuat atau mengucapkan ucapan kufur atau syirik besar. Secara asal hukumnya mubah, boleh orang itu mengikuti paksaan tersebut dengan catatan tetap hatinya mengingkari, hatinya tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang Allah turunkan berkaitan dengan kisah sahabat Rasulullah SAW Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Allah mengatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya masih tenang dengan keimanan. Kata para ulama, kalau orang itu dipaksa, mungkin celurit ataupun samurai sudah di leher, disuruh untuk sujud kepada kuburan keramat atau kepada pohon keramat misalnya, atau untuk mengakui selain Allah sebagai sesembahan, maka secara asal hukumnya mubah, boleh-boleh saja menuruti. Tapi kata para ulama, mana yang lebih afdol? Bersabar meskipun taruhannya nyawa sebagaimana yang orang kedua tadi sampai dibunuh, atau dia
mengikuti paksaan tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga sampaikan pada pembahasan bab ini di kitab Al-Qaulul Mufid dan juga yang lainnya, diperinci oleh beliau, kalau yang dipaksa itu mungkin ahlul ilmi atau para ulama atau para penuntut ilmu agama yang ilmu mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau orang itu tajir melintir sudah, ya, uangnya, hartanya untuk kemaslahatan umat misalnya, maka menurut Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala lebih afdal untuk dia mengalah, mengikuti apa? Paksaan tersebut, ya. Kenapa demikian? Kalau dia terbunuh mungkin banyak madaratnya. Ini pertimbangan maslahat dengan mafsadah, ya. Apalagi bukan hanya orang musyrikin yang berbuat seperti ini memaksa, bahkan apa dengan pedang, dengan senjata. Demikian pula dengan ahlul bidah. Ahlul bidah kata para ulama, mabtada qaumun illa istahallus saifa. Tidaklah sekelompok orang berbuat kebid'ahan kecuali mereka menghalalkan untuk menghunuskan pedang. Yang menyelisih mereka, ya, dihalalkan darahnya, naudzubillah min dzalik. Seandainya dipaksa orang itu untuk mengikuti kebid'ahan mereka atau apapun kemauan mereka tadi, kalau memang madaratnya lebih banyak, lebih baik mengalah, ya. Adapun orang yang memang ya nggak ada manfaatnya untuk masyarakat, ya, sudah jomblo misalnya, nggak punya tanggungan apa-apa misalnya, artinya hidupnya ya begitulah sudah, ya lebih baik apa? Masuk surga insya Allah. Itu fatwa Syekh Utsaimin wallahu taala alam, ya. Nasallahu taala as-salama wal afiyah, ya. Maka sekali lagi ini dibahas oleh para ulama tentang masalah al-ikrah, masalah paksaan. Dan ini berkaitan dengan poin ke-10 juga. Namun intinya poin ke-9 tadi, orang itu sebetulnya kenapa kok masuk neraka meskipun kelihatannya dipaksa, sebetulnya bukan dipaksa. Dia dalam hatinya itu sebetulnya ada kesiapan untuk apa? Mempersembahkan hal itu kepada apa? Berhala mereka. Makanya tadi beda jawabannya dengan yang kedua. Jawaban yang pertama tadi ketika disuruh qarib, persembahkan untuk berhala kami, dia mengatakan aku nggak punya sesuatu. Artinya apa? Dia sebetulnya apa? Rela, dengan sukarela mempersembahkan. Cuma karena nggak punya sesuatu, dia mengatakan demikian. Ketika dikatakan meskipun seekor lalat, maka dia pun apa? Mempersembahkan seekor lalat tersebut. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Cuma mungkin ada ungkapan di sini yang agak mungkin dikatakan muskilah, ya, agak rancu. Cuma itu diluruskan dengan ucapan tadi, orang itu masuk neraka bukan karena terpaksa mempersembahkan lalat tersebut, namun karena memang sudah ada kesiapan dia dari awal dalam hatinya. Poin yang ke-10, ma'rifatu qadru syirki fi qulubil mu'minin. Bagaimana hati orang mukmin itu sangat takut kepada kesyirikan, sangat berhati-hati jatuh ke dalam kesyirikan. Kaifa sabara dzalik alal qatl, bahkan mereka rela mati untuk tidak jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Walam yuwafiqhum ala talabatihim, seperti yang dilakukan oleh orang yang kedua tadi, rela mati agar tidak apa? Jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Ma'akaunihim lam yatlubu ilal amal dhahir, meskipun mereka hanya menginginkan untuk apa? Mempersembahkan secara dhahirnya saja. Seandainya orang itu mempersembahkan namun hatinya mengingkari, sebetulnya dia tidak berdosa, ya. Cuma tadi perinciannya, ya, ingat ya perinciannya, ya. Harus tahu diri lah. Baik. Yang ke-11, innalladzi dakhalan nara muslimun, sesungguhnya yang masuk neraka tadi awalnya dia itu muslim, ya, awalnya dia apa? Muslim. Li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhalan nar fi dzubab. Kalau seandainya dia dari awalnya kafir, Rasul nggak mengatakan, atau dalam hadis yang mauquf tadi tidak dikatakan dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Karena kalau dia awalnya kafir, dia masuk neraka karena apa? Kekafiran dari awalnya. Cuma dia awalnya itu muslim, tapi karena dia berbuat syirik,
maka dia masuk neraka gara kesyirikannya mempersembahkan sekolah kepada apa? Berhala tadi. Maka ini cambuk bagi kita bahwasanya status muslim bagi seseorang itu tidak kekal abadi. Bisa jadi apa? Berubah. Naudzubillah min dzalik. Maka harus banyak-banyak apa? Berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Rasul mengatakan dalam hadis tentang fitnah akhir zaman, yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah apa? Kafir. Naudzubillah min dzalik. Maka pertahankan, yaitu utama masalah al-aqidah, karena yang bisa mengeluarkan orang dari al-Islam ini masalah apa? Al-aqidah. Inilah pentingnya al-aqidah bagi seorang muslim. Yang ke-12, fihi syahidun lil hadis sahih al-jannatu aqrab ila ahadikum min syiraki na'lihi wan nar mislu dzalik. Ini mendukung hadis yang lain dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada tali sandalnya. Demikian pula dengan neraka. Artinya apa? Orang itu seperti tadi, pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah apa? Kafir. Antara Islam dengan kekafiran sangat dekat. Kalau dia salah akidah, salah masalah apa? Al-iman, maka apa? Langsung masuk ke dalam kekafiran, masuk ke dalam api neraka. Maka sekali lagi harus banyak-banyak berdoa kepada Allah dan harus mempertahankan akidah ini dengan banyak mempelajarinya, dengan banyak-banyak pertahankannya, betul-betul berpegang teguh dengan al-aqidah as-sahihah. Kemudian yang ke-13, ma'rifatu anna amal qalbi huwal maksud al-a'zam hatta inda ibadatil asnam. Di sini ada penjelasan amalan hati, yaitu masalah akidah, itulah maksud yang paling utama meskipun di tengah orang-orang yang menyembah berhala. Ini sekali lagi pentingnya apa? Al-aqidah. Bahkan mereka memaksa orang lain untuk apa? Mengikuti akidah mereka. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah harus betul-betul lebih kuat lagi berpegang teguh dengan al-aqidah. Meskipun banyak cobaan dan rintangan, banyak caci maki dan bulian, tetap pertahankan al-aqidah as-sahihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas al-aqidah as-sahihah. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan pertama tadi tentang menyembelih hewan korban. Misalnya ini perlu diperjelas lagi ya. Kita membangun rumah misalnya, kemudian setelah jadi kita sekedar apa? Mengundang orang untuk makan-makan saja, teman-teman kita makan-makan. Tidak ada masalah. Beda dengan orang tadi mau membangun rumah, mau buat pondasi, menanam kepala sapi, kepala kambing di tanah tersebut. Niatnya ini untuk dipersembahkan kepada siapa? Kalau enggak, hatinya apa? Nggak bisa tidur dia, takut apa? Dimarahi oleh bosnya penunggu tanah tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jadi beda pembahasannya. Jadi tadi pertanyaannya tadi tentang masalah menyembelih sapi ketika membangun rumah. Lihat dulu bagaimana keadaannya tadi. Apakah sekedar untuk makan-makan biasa atau memang untuk dipersembahkan kepada jin penunggu rumah tersebut. Nah, dhanna ba'dun nas, ini pertanyaan dengan bahasa Arab. Dhanna ba'dun nas wujuda at-ta'arud baina qouli ta'ala wala ta'kulu mimma, ini kurang, mimma lam yudhkar ismullah alaih, antara firman karena terjemahkan, paham enggak bahasa Arabnya? Sebagian orang beranggapan adanya kontradiksi antara firman Allah, jangan kalian memakan dari yang tidak disebut nama Allah atasnya, dengan firman Allah wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Firman Allah yang lain, makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Wa kaifal jama', bagaimana menjamakkan? Ahsantum. Yang bertanya ini bagus sekali.
Yang pertama, kaidahnya nggak mungkin ada kontradiksi pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Quran, atau antara ayat dengan hadis yang sahih, atau antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih yang lainnya. Nggak mungkin ada pertentangan, karena Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati pertentangan kontradiksi yang banyak. Tapi kalau kita yakin Al-Quran dan hadis yang sahih itu dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan. Namun sekarang bagaimana menjamakkannya? Antara dua ayat tadi, jangan memakan dari yang tidak disebut nama Allah atasnya. Dengan firman Allah yang lain, makan ahli kitab, sesembelih ahli kitab itu halal bagi kalian. Kaidahnya, siapapun yang menyembelih binatang, ternak, dengan tidak menyebut nama Allah tidak halal, meskipun dari seorang apa? Muslim. Kalau ada ahli kitab menyembelih dengan menyebut nama Allah, halal. Paham ya? Sekali lagi, tidak ada pertentangan. Yang penting menyembelihnya itu dengan menyebut nama Allah. Kalau ahli kitab menyebut nama selain Allah, haram. Jangankan ahli kitab, orang Muslim ketika menyembelih mengatakan dengan menyebut nama Abdul Qadir Jailani, disembelih, haram makanannya. Paham? Paham enggak? Jadi tidak ada pertentangan. Ayat tadi yang pertama, jangan memakan apa yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini umum, berlaku untuk ahli kitab, berlaku untuk orang apa? Muslim. Makanan ahli kitab, sesembelih ahli kitab itu halal kalau memang sesembelihan jadi disebut nama Allah. Kalau nggak tahu bagaimana? Secara asal halal. Secara asal apa? Halal, karena kaidahnya dalam al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu dalam urusan dunia itu apa? Mubah. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Paham? Nah, wallahu taala alam. Jadi kalau ada orang muslim pun ketika menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah, tetap tidak boleh, haram. Nah, bila seorang laki-laki diperbolehkan menikahi wanita dari kalangan ahli kitab, kemudian bagaimana tanggung jawab seorang laki tersebut di hadapan Allah kelak? Kewajiban seorang laki-laki itu tetap menasihati. Kalau tidak mau, ya sudah. Wa ma alaina illa al-balah. Dan ini dihalalkan oleh Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan sampai nanti rame-rame langsung ngelamar ahli kitab. Rasul mengatakan, fatfar bidaridin tadibat yada. Rasul mengatakan, carilah yang baik agamanya. Wanita-wanita muslim masih banyak. Jadi sekali lagi, ini sekedar tadi itu salah satu bukti toleransinya Islam, bukan untuk kita menganjurkan semua berbondong-bondong, enggak. Jadi sekali lagi, jangan gagal paham. Wallahu taala alam. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.